وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله ووليه، أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل. قال المؤلف رحمه الله: باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة. أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كراهية الاختلاف. قول أبي بكر رضي الله عنه في الخلاف أخرج البيهقي عن ابن إسحاق في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يومئذ، أي يوم صفيفة بني ساعدة، قال: وإنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران، فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمره وأحكامه وتتفرق جماعته ويتنازع فيما بينهم. هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة، وليس لأحد على ذلك صلاح. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabat dan umatnya. Yang sama-sama saya muliakan para imam Masjid Al-Amin beserta seluruh jamaah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, di waktu yang penuh keberkahan dan di mana waktu subuh ini mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi kita tercinta Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma barik fi bukuri ummati, ya Allah berikanlah keberkahan di waktu pagi umatku. Ini adalah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang lalu, yang dimana kita membaca kitab Hayatus Sahabat, karya dari ulama India, yaitu Syekh
Yusuf bin Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Di jilid kedua, di mana kita masih melanjutkan bab tentang ikhtilaf atau perbedaan pendapat antara sesama kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa ada riwayat menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan ulama umatku adalah rahmat. Tapi kalau perbedaan pendapat ataupun perdebatan yang terjadi di kalangan orang-orang awam dari kaum muslimin, itu bukan rahmat, itu azab. Itu jadi mafhum al-mantuq, pemahaman mendalam dari hadis tersebut dimaknai seperti itu. Jadi kalau para fuqaha yang kita sebutkan 4 mazhab tadi, ya para imam besar seperti al-Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah wafat 150 Hijriah, dan juga al-Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah wafat 190 Hijriah, atau al-Imam kita Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah wafat 29 Hijriah, atau al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 194 Hijriah wafat 241 Hijriah, dan ulama-ulama mereka dari 4 mazhab tersebut. Jika terjadi perbedaan di antara mereka, itu kasih sayang Allah untuk umat Islam. Tapi kalau perbedaan pendapat, perdebatan yang terjadi bukan dari golongan ulama-ulama yang membahas tentang masalah fikih, bukan ulama-ulama mujtahid, maka itu adalah azab. Itu yang disebut di dalam hadis al-jama'atu rahmah wal furqatu 'adab. Persatuan berjamaah itu adalah kasih sayang rahmat, tapi perpecahan adalah azab. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah Allah, berpegang teguh dengan tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Nah, ini pemahaman 2 hadis yang bisa kita korelasikan, kemudian kita pahami maksud dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang awam ketika terjadi perdebatan, Nabi berikan kabar gembira. Orang yang meninggalkan perdebatan di dalam segala masalah, walaupun dia dalam posisi benar, Nabi katakan saya menjadi jaminan bagi orang tersebut yang meninggalkan perdebatan, walaupun dalam posisi dia benar, saya menjadi jaminan dengan satu rumah di pinggiran surga. Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannati liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Nabi katakan demikian dalam hadis. Saya za'im, menjadi jaminan bi baitin fi rabbil jannah, dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kita kata kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin As'as As-Sijistani, atau kita kenal dengan nama Imam Abu Dawud di dalam Sunan, yang lahir tahun 202 Hijriah wafat 275 Hijriah. Jadi rahmat bagi umat Islam jika terjadi perbedaan masalah hukum yang sudah disepakati oleh para fuqaha lintas mazhab yang disepakati 4 mazhab tersebut. Itu adalah rahmat. Saya punya kitab, kami pelajari hingga khatam beberapa kali. Nama kitabnya itu Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, karya seorang ulama besar di Damaskus namanya Syekh Muhammad Ad-Dimishqi. Ini kitab namanya Fal Ilmu Muqaranatul Madzhab, perbandingan 4 mazhab. Nah, ini tidak dianjurkan bagi orang awam memperdalam perbandingan 4 mazhab. Nanti bingung. Untuk kalangan ulama yang memang tabah fil ulum, yang memang sudah mendalam ilmunya, dipersilahkan. Tapi bagi orang awam disuruh taklid kepada satu mazhab. Ya, kalau dicampur-campur jadi rusak itu mazhab. Maka
jangan dulu membaca buku-buku yang membahas tentang perbandingan mazhab, nanti bingung. Yang kalangan ulama saja bingung, apalagi orang awam, karena nanti tercampur antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulamanya, Imam Syafi'i dengan ulama-ulamanya, Imam Malik dengan ulama-ulamanya, Imam Ahmad dengan ulama-ulamanya, tercampur membuat kita bingung, sehingga nanti menjadi orang yang mengamalkan hukum tanpa asas pegangan. Sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rawi, di antara kitab-kitab perbandingan mazhab yang dilarang. Jadi beliau menulis kitab tersebut, namanya Syekh Abdul Wahab Sya'rawi. Ini ulama besar Mesir. Beliau mengatakan di dalam kitab namanya Al-Mizanul Kubra. Al-Mizanul Kubra ini kalau kita baca dan pelajari, kita tidak punya mazhab. Karena nanti kita berposisi sebagai mujtahid tarjih, orang yang sudah menjadi mujtahid yang bisa menyeleksi pendapat yang kuat. Nah, kita diajarkan oleh para ulama untuk mengikuti satu mazhab, tujuannya satu, mempermudah kita. Yang kedua, tidak membuat bingung. Tidak membuat bingung. Contoh, masalah meletakkan tangan dalam posisi sholat itu kalau kita pakai sebuah mazhab, maka setiap harinya akan berubah-ubah. Hari ini saya letakkan di atas pusat, di bawah dada. Itu mazhabnya apa? Mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i. Nanti besok di bawah pusat, mazhabnya Imam Hambali dan Imam Abu Hanifah. Besoknya dua kali, di atas pusat, di bawah dada, mazhab Maliki. Mazhab Maliki dua riwayat. Kemudian tidak meletakkan tangan sama sekali, dia menjulurkan ke bawah tanpa harus meletakkan tangan. Itu mazhab Maliki juga. Gitu. Walaupun ada juga di dalam mazhab Syiah juga tidak meletakkan tangan. Ini kan membingungkan. Gitu. Dan masalah perbedaan teknis di dalam ibadah empat mazhab itu banyak sekali perbedaan. Gitu. Kalau tasyahud akhir misalnya, kita mazhab Syafi'i ketika sampai di lafaz illallah berbunyi, atau tasyahud awal. Kalau mazhab Hambali setiap melafazkan lafaz Allah baru ditunjuk. Selesai melafazkan lafaz Allah, begini lagi. Jadi seakan-akan jadinya begini. Mazhab Maliki, besok kita pakai mazhab Maliki, begini, kanan kiri. Sehingga nanti orang lihat, oh, ini mazhab baru kan? Ada begini, ada begini, ada kanan kiri. Nah, jadi tidak dianjurkan bagi orang awam membaca buku-buku perbandingan mazhab. Yang dia baca, karena kita memang Allah takdirkan mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, bacalah buku-buku mazhab Syafi'i. Ya, biasanya kan Miftahul Ibadah, ya. Ada kitab namanya Miftahul Ibadah, kunci ibadah. Saya rasa itu buku standar yang memang isinya mazhab Syafi'i. Kalau kita kaji di pesantren-pesantren, ada kitab Safinatun Najah, kemudian ada Risalatul Jami'ah, ada Fathul Karim, ada Fathul Mu'in. Nanti kalau masuk sudah di kitab-kitab yang besar, ada Minhajul Talibin karya Imam Nawawi, kemudian disyarahkan oleh Muhammad Al-Haythami, Tuhfatul Muhtaj, dijelaskan lagi oleh Imam Rawi, Nihayatul Muhtaj, dijelaskan lagi oleh Imam Khatib Syarbini, namanya Mughnil Muhtaj. Kemudian hawashinya ada juga Ibnu Qasim dan Imam Syarwani. Oh, itu Syafi'i saja kita tidak mampu untuk membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i itu sangat banyak. Apalagi kita mau mengambil pendapat-pendapat atau kitab-kitab di mazhab yang lain, merepotkan. Maka ini dijadikan sebagai standar bahwa perbedaan pendapat di kalangan fuqaha disebut dengan rahmatul ummah fi ikhtilafil
a'immah. Tapi kalau perbedaan pendapat, kemudian perdebatan terjadi di kalangan orang awam, itu bukan rahmat, itu namanya azab. Makanya Nabi katakan tadi, yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar, saya jamin dengan satu rumah di dalam surga. Di robatil itu di jawanib atau janib, di pinggiran-pinggiran surga. Nah ini pengantar dari penjelasan yang lalu. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan kitabnya. Di sini Syekh Abdullah atau Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, beliau menyebutkan riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini ulama ahli hadis dan ahli fikih. Beliau disebut Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Dilahirkan di kota Baihaq di Persia tahun 384 Hijriah. Wafat 458 Hijriah. Jadi beliau termasuk imam besar di dalam mazhab Syafi'i. Di antara karangan-karangan kitab yang beliau tulis, ada kitab yang berkaitan dengan akidah berjudul Al-Asma was Sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian juga beliau menulis kitab tentang biografi Imam Syafi'i. Biografi Imam Syafi'i berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Ini Manaqib Al-Imam Syafi'i juga ditulis oleh seorang ulama besar, ahli tafsir Al-Quran dan ahli banyak cabang-cabang ilmu lainnya, bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i, dan juga punya tafsir 19 jilid berjudul At-Tafsir Kabir, atau terkenal di kalangan para ulama Mafatihul Ghaib nama kitabnya. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abi Ishaq di dalam khutbahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, biasa disebut dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para khalifah-khalifah yang memberikan petunjuk. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika memberikan komentar terhadap hadis tersebut, yang dimaksudkan al-khulafa'ir rasyidin 4 orang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama menambahkan 5 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Sebagian lain menambahkan 6 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebagian mengatakan 5 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu perbedaan pendapat siapa yang disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Terjadi perbedaan pendapat, tapi mayoritas menyatakan itu yang 4 atau yang 5. Yang 4-nya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang 5-nya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Karena dihitung-hitung 30 tahun genap 5 Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini, masa pemerintahan mereka genap 30 tahun. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Khilafah ba'di 30 sanah. Khilafah setelahku 30 tahun. Dihitung oleh para ulama, ternyata di masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar sampai kepada Sayyidina Hasan itu genap 30 tahun. Maka disebut dengan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Al-Khulafa artinya penerus Nabi. Ya, karena setelah Rasulullah wafat diganti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diberikan gelar Khalifatul Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Nanti Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun, meninggal Sayyidina Abu Bakar. Beliau meninggal dunia
karena sakit diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau diberikan gelar khalifati Rasulullah, pengganti dari penggantinya Khalifah Rasulullah. Karena nanti terlalu panjang kalau ada yang menggantikan Sayyidina Umar, maka jadinya khalifati Rasulullah. Sayyidina Umar berinisiatif mengganti gelar tersebut. Beliau sedang berkhutbah dan mengatakan kepada kaum muslimin, antum mu'minun wa ana amirul mu'minin. Kalian adalah orang-orang beriman, saya adalah pemimpin kalian, maka saya adalah pemimpin orang-orang beriman. Muncullah gelar baru namanya Amirul Mu'minin. Itu histori singkat tentang gelar khalifah atau al-khulafa ar-rasyidin. Kalau khalifah bentuk tunggal, kalau khulafa bentuk plural, bentuk jamak. Kalau khalifah satu orang, kalau khulafa banyak. Nah, ini isi khutbahnya Sayyidina Abu Bakar. Disebutkan di sini Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkhutbah di Yaumi Thaqifah Bani Sa'idah. Ini peristiwa dicatat oleh para pakar sejarah Islam, diantaranya Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, atau kitab sejarah yang sangat sistematis dan ringkas Ar-Rahiqul Makhtur karya Safi Rahman Al-Furi, atau disebutkan oleh Abu Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Rawdul Unuf. Itu menyatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar berkhutbah di hari Thaqifah ini Bani Sa'idah itu ketika Nabi wafat. Golongan kaum Ansar sedang melantik pemimpin pengganti Rasul. Golongan kaum Muhajirin juga demikian. Maka Sayyidina Abu Bakar berkhutbah pada waktu itu. Berkhutbah dan beliau dilantik menjadi khalifah berdasarkan pemilihan dari mayoritas para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dianggap ada isyarat dari Nabi. Nabi tidak menentukan siapa penggantinya setelah Nabi wafat. Akan tetapi Nabi menggunakan cara-cara yang sifatnya isyarat. Makanya disuruh yang mengganti Nabi ketika mengimami sholat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi berikan ruang namanya musyawarah, sehingga Nabi tidak memastikan siapa yang menggantikan. Ini ijtihadnya para sahabat. Tapi ada isyarat-isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkhutbah, beliau mengatakan, la yahillu an yakuna lil muslimin amirani. Tidak boleh, la yahillu, tidak boleh, tidak halal jika ada dua orang pemimpin bagi golongan kaum muslimin. Yang namanya pemimpin harus satu, amir disebut. Dan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat memberikan perhatian khusus tentang masalah amir, kepemimpinan. Nabi setiap keluar dari kota Madinah untuk jihad fisabilillah tidak pernah membiarkan kota Madinah itu kosong dari pemimpin. Pasti diberikan perwakilan yang menjadi amir. Nah, dikatakan salah satu kitab yang membahas tentang hukum-hukum berkaitan tentang kepemimpinan, diantaranya berjudul Al-Ahkam Sultaniyah, ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang wafat pada tahun 450 Hijriah. Kitab tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Islam, berjudul Al-Ahkam Sultaniyah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, Nabi SAW pernah bersabda, As-Sultanu Zillullah fi ardi. Sultan atau kerajaan atau pemerintahan itu adalah naungan Allah, ya, fi zillillah, atau pelindungnya Allah di muka bumi ini. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang masalah kepemimpinan. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Itu isyarat bahwa kita harus taat kepada pemimpin.
dengan catatan pemimpin harus taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga dikatakan di dalam ilmu tafsir atau di dalam kitab-kitab tafsir seperti yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, juga dijelaskan oleh Imam Qurtubi, Imam Al-Baghawi, dan juga Imam Fakhrul Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Mereka memberikan tafsiran-tafsiran secara mendalam. Kalau taat kepada Allah dan Rasul sifatnya absolut, mutlak. Makanya ada ayat mengatakan sami'na wa ata'na. Kadang-kadang ada masalah yang kita tidak tahu kenapa sih diharamkan, kenapa sih hal ini dilarang. Kita sebagai umat Islam diperintahkan tunduk walaupun belum tahu kenapa ini haram, selama ada pernyataan-pernyataan dari Allah dalam firman-Nya atau dari sabda Nabi yang disimpulkan oleh para ulama. Beda dengan orang Yahudi, sami'na wa asoina, kami dengar, kami ingkari, kami maksiat. Tapi kalau mukmin sami'na wa ata'na, maka kata perintah di situ fil amal, atiullah, taatilah Allah, di situ sifatnya apa? Mutlak. Yang kedua wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, juga sifatnya mutlak. Karena Allah tidak pernah membedakan antara taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Tidak pernah dibedakan. Ketika seseorang taat kepada Rasulullah, itu otomatis dia taat kepada Allah. Ketika orang taat kepada Allah, otomatis taat kepada Rasul. Tidak pernah dibedakan. Coba lihat redaksinya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada. Tidak dikatakan seakan-akan dia taat kepada Allah, tapi satu kepastian, sungguh. Ada peristiwa Bai'atul Ridwan. Allah menyebutkan innama yubayyi'unaka yubayyi'un Allah. Orang-orang yang membaiatmu, mereka membaiat Allah. Tidak dikatakan orang-orang yang mereka membaiatmu seakan-akan mereka membaiat Allah. Tidak dikatakan begitu, tapi langsung Allah katakan yang baiat kepada Rasul, dia baiat kepada Allah. Bukan seakan-akan, langsung. Jadi gak bisa dipisahkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu dikatakan atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Coba setelah itu tidak ada kata atiul, tidak ada kata kerja, langsung ulil amri minkum. Artinya apa? Kalau dia itu adalah pemimpin, taat kita gak mutlak. Sifatnya tidak mutlak. Kita lihat dulu, kalau kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, kita wajib taat kepadanya. Tapi kalau hukum-hukum yang dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan kebijakannya Allah dan Rasul, kita tidak wajib taat. Malahan wajib kita untuk mengingkarinya. Makanya tidak ada kata atiu ulal amri minkum, langsung ulil amri minkum. Ketaatannya terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu amir Nabi kita Muhammad SAW bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Ini kami baca di dalam kitab Tarajum, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah kitab As-Sahabah yang lahir tahun 773 Hijriah. Juga dijelaskan oleh Ibnu Athir dalam kitab Ushulul Wadah fi Ma'rifatis Sahabah, dan juga ada dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bari. Jadi ada satu amir Nabi, pernah Nabi berikan seseorang bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi menjadi amir. Jadi setiap pasukan yang Nabi kirim, selalu Nabi berikan satu orang menjadi pemimpin. Dan sistem yang ada waktu itu, yang mimpin sholat itu amir tersebut. Dan Nabi berikan wasiat kepada seluruh pasukan, jika Nabi sudah melantik seseorang menjadi amir, Nabi katakan begini kepada seluruh sahabat, man ata'a amiri faqad ata'ani.
siapa yang taat kepada pemimpin yang saya angkat, maka dia telah taat kepadaku. Maka ini sifatnya mutlak, karena Nabi sudah mengatakan yang taat kepada amir taat kepadaku. Semua sahabat mereka tunduk dengan regulasi hukum yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Huzaifah as-Sahmi. Juga ada dalam kitab Al-Jawahir Al-Malawiyah. Ketika berangkat di dalam manaqib atau tarjamah biografi dari sahabat yang bernama Abdullah bin Huzaifah as-Sahmi, ini terkenal suka bercanda. Di tengah perjalanan dia perintahkan seluruh pasukan, wahai pasukan, kalian sudah mendengarkan Nabi katakan, siapa yang taat kepada pemimpin yang diangkat oleh Nabi, maka dia telah taat kepada Nabi Muhammad. Wah, mereka takut tuh. Ini kalimat sakral. Sekarang saya perintahkan kepada kalian semuanya, ambil dan cari kayu bakar. Semuanya mereka cari kayu bakar. Ketika kayu bakar itu sudah didapat, beliau perintahkan tumpuk kayu bakar tersebut itu disusun. Setelah itu, ini niatnya bercanda, bakar itu kayu, dibakar. Ketika sudah menyala itu kayu bakar, nah sekarang saya perintahkan kalian semuanya masuk ke dalam api. Semuanya kalian masuk ke dalam api. Kalian tidak mau taat sama saya. Nabi katakan, siapa yang taat kepada pemimpin yang Nabi angkat, dia telah taat kepadaku. Ada beberapa sahabat merespon itu pertanyaan, mengatakan, ya Abdullah bin Huzaifah, kami ini taat kepada Rasulullah biar tidak masuk ke dalam api, tidak masuk neraka maksudnya ya. Nah ini kamu suruh masuk ke dalam api. Maka peristiwa ini sampai ke telinga Nabi setelah mereka kembali. Abdullah mengatakan, saya hanya bercanda saja, hanya bercanda. Jadi informasi ini akhirnya sampai ke telinga Nabi, ya Rasulullah, ternyata mereka tidak taat dengan pemimpin yang kau angkat. Kata Nabi, kenapa mereka tidak taat? Dia kumpulkan kayu bakar, dibakar itu kayu jadi api besar, diperintahkan seluruh pasukan masuk ke dalam api. Nabi tersenyum dan berkata, kemudian keluarlah sabda Nabi yang sangat populer, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Maknanya apa? Allah melarang kita bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Artinya kalau mereka masuk dalam api, mereka sudah maksiat kepada Allah dengan dasar taat kepada makhluk. Itu tidak boleh. Keluarlah sabda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu pemahaman sehingga nanti kita bisa melaksanakan hukum Islam pada tempat yang tepat berdasarkan tuntunan dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Huzaifah as-Sahmi salah satu sahabat yang memang diberikan tugas khusus oleh Nabi. Di antaranya beliau yang membawa surat untuk dikirimkan kepada raja-raja yang ada pada waktu itu. Peradaban kerajaan terbesar pada waktu itu kan Romawi, Persia. Yang membawa surat adalah beliau, Abdullah bin Huzaifah as-Sahmi. Nabi memilih beliau karena di antaranya beliau punya kelebihan. Beliau seorang ahli diplomasi dan menguasai bahasa Persia. Dia bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Persia. Bahkan sebagian sejarawan mengatakan Abdullah bin Huzaifah as-Sahmi ini mampu berbahasa Romawi. Maka Nabi berikan tugas kepadanya membawa surat untuk diberikan ke Raja Persia, disebut dengan Kisra.
Kalau raja Persia disebut Kisra, kalau raja Romawi Kaisar, kalau raja Afrika Najasyi, kalau raja Mesir Fir'aun. Itu julukan-julukan raja. Datanglah ini Abdullah bin Huzaifah membawa surat. Isi surat itu mengajak raja masuk Islam. Subhanallah. Padahal keadaan kaum muslimin pada waktu itu, ini peristiwa terjadi tahun 6 Hijriah. Artinya kaum muslimin belum begitu banyak dibanding dengan Persia, dengan Romawi. Tapi kalau dalam keadaan benar, tidak perlu takut juga. Kebenaran itu harus disampaikan dengan cara-cara yang dituntut dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diberikan surat tersebut, sang raja Persia membaca itu surat. Ada mutarjim dan terjemah. Ternyata di situ tulisan surat tidak menyebut nama raja. Maka raja Persia ini marah, kurang ajar, nama saya tidak disebut. Akhirnya disobek-sobek suratnya Rasul SAW, disobek-sobek. Abdullah bin Huzaifah kembali ke kota Madinah melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa respon dari raja Persia tidak baik. Surat baca belum tuntas sudah dirobek-robek karena hanya kurang sebut nama. Nabi waktu itu marah. Keluar dari lisannya Nabi, mazzaqallahu mulkan, mazzaqallahu mulkan. Semoga Allah mencabik-cabik kerajaannya, sebagaimana dia mencabik-cabik surat. Nabi punya doa itu tidak pernah tidak diijabah. Walaupun doa tersebut yang Nabi ucapkan diijabahnya sangat lama, karena nanti Persia itu runtuh pada tahun berapa? 21 Hijriah. Peristiwa tersebut pada tahun 6 Hijriah, cukup lama. Jadi kita ini kadang-kadang merasa lebih hebat dari Nabi. Kalau doa pengen instan langsung diijabah sama Allah. Ya Rasulullah, doanya Allah tunda sampai dari tahun 6 Hijriah sampai 21 Hijriah. Kita bukan Nabi, baik juga setengah matang, hati juga banyak kotornya. Doa merasa ini mustajab. Hari ini biasa Allah ijabah atau sebentar. Wah, Rasulullah doanya ditunda. Padahal itu bisa Allah ijabah saat itu juga. Cuma Allah tahu waktu yang tepat untuk diijabah. Allah tahu waktu yang tepat untuk diijabah. Pada masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab 21 Hijriah, ada peperangan sebelumnya namanya Qadisiyah dan Nahwan. Itu peperangan yang terjadi di Persia. Kaum muslimin menang. Itu kerajaan Persia runtuh. Harta-harta peperangan namanya ghanimah dibawa ke kota Madinatul Munawwarah. Saking banyaknya harta-harta tersebut, itu anak-anak kecil bermain bola, bukan menggunakan bola tapi mahkota raja. Tendang-tendang ke mahkota raja. Ada salah satu sahabat, Nabi sudah prediksi jauh-jauh hari ketika hijrah, nanti kau menggunakan sarung tangan Persia, raja Persia. Itu hal yang tidak mungkin pada waktu itu. Ternyata di masa Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang sahabat, dia lewat, kemudian dia teringat, ini pernah disabdakan oleh Nabi, sarung tangan. Dia mendekat. Satu riwayat mengatakan dia tidak tahu tuh. Dia sudah lupa peristiwa yang Nabi katakan nanti suatu saat kau menggunakan sarung tangan raja Persia. Sayyidina Umar memanggil semua sahabat memakaikan sarung tangan raja Persia, tidak ada yang cocok di tangan. Lewat ini orang, ya fulan tangan. Dia mendekat. Kemudian dipakaikan. Coba kau pakai. Dipakai. Pas di tangan. Ketika sarung tangan raja Persia cocok di tangannya, dia teringat, Masya Allah, ini yang pernah Nabi katakan ketika beliau hijrah bahwa suatu saat saya akan memakai sarung tangan raja Persia. Si Umar mengatakan, apakah benar itu? Benar. Suratnya masih ada. Surat yang Nabi tulis suatu saat saya akan memakai sarung tangan raja Persia masih ada.
Si Umar menangis. Masya Allah. Shadaqa Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasul semuanya benar. Kemudian setelah itu si Umar mengatakan, apakah Nabi katakan ini menjadi milikku? Oh tidak, hanya dibilang pertama saja. Oh kalau itu lepas. Kalau Nabi katakan itu jadi milikmu, saya berikan kepadamu. Tapi kan hanya dikatakan engkau akan memakai saja, bukan bagi memiliki. Maka sekarang lepaskan itu sarung tangan. Nah di tahun 21 Hijriah itu kerajaan Persia runtuh. Di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di tahun 9 Hijriah Abdullah bin Huzaifah ini ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi utusan menghadapi bangsa Romawi, bahkan terjadi peperangan. Diutus beliau. Nanti pada tahun 19 Hijriah di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau diutus untuk berperang dengan pasukan kaum muslimin menghadapi bangsa Romawi. Di dalam peperangan tersebut mereka ditawan, termasuk Abdullah bin Huzaifah, ditawan oleh orang-orang Romawi dan dibawa di hadapan kaisar. Dipaksa mereka untuk keluar dari agama Islam. Kalau yang tidak mau, dibunuh. Akhirnya ditanya, mana pemimpin kalian? Aina amirukum? Di mana amir kalian? Berdiri Abdullah bin Huzaifah, saya maju. Saya berikan 2 tawaran. Kau keluar dari agamamu, saya berikan jabatan dan harta. Kata Raja Romawi. Dia tidak mau. Saya tidak akan keluar dari agama Islam hanya sekedar untuk mencari harta dunia. Kalau kau tidak mau, saya akan siksa kamu, bahkan saya akan membunuh. Dia mengatakan, silakan engkau bunuh saya, asalkan saya tidak lepas dari agama Islam. Maka disalib beliau. Disalib, di situ dianiaya dengan berbagai macam siksaan, dilempar dengan tombak, dipanah, tapi masih hidup. Dalam keadaan sudah teraniaya seperti itu, raja bertanya kembali kepadanya, bagaimana? Masih tetap dengan agama Islam? Dia mengatakan, iya saya tetap, tidak akan berubah. Raja bingung, gimana cara agar membuat dia keluar dari agama Islam? Dipanggillah anak-anak buahnya, pasukan-pasukannya. Dibuat satu tempayan besar, penggorengan besar, diisi minyak, dibakar, dibawa mendidih itu minyak. Dipanggil Abdullah bin Huzaifah, menyaksikan bagaimana anak buahnya itu dimasukkan ke dalam penggorengan, hidup-hidup. Kalau engkau tetap dengan agama Islam, ini anak buahmu akan kami masukkan ke dalam penggorengan. Satu orang dilempar dalam penggorengan, keluar jadi tulang sama daging, meninggal. Abdullah bin Huzaifah tetap dalam pendiriannya, saya tidak akan berubah wahai raja. Maka raja akhirnya memutuskan, kalau begitu wahai pasukan, bawa dia Abdullah bin Huzaifah, masukkan dia ke dalam penggorengan. Ketika sedang membawa Abdullah bin Huzaifah mau dilemparkan ke dalam penggorengan yang mendidih tersebut, Abdullah bin Huzaifah menangis. Raja bilang, lihat, ternyata dia takut juga. Buktinya dia menangis, mau dilemparkan di penggorengan, dia mau mati, dia menangis juga. Maka sang raja bertanya, kenapa kau menangis? Dia mengatakan, saya menangis ini ada 2 riwayat. Yang pertama dia mengatakan, saya menangis bukan karena saya takut mati, tapi saya menangis, saya ini punya harapan wafat dalam medan perang. Sedang jihad, lagi berperang, saya wafat di tempat tersebut medan perang. Itu harapan saya. Tapi ternyata Allah takdirkan saya mati di atas penggorengan. Itu yang buat saya menangis. Riwayat kedua mengatakan, ditanya kenapa engkau menangis? Dia menjawab, saya menangis bukan karena saya takut mati, tapi saya menangis seandainya saya punya nyawa ini sebanyak bulu di badan saya. Saya berharap setiap nyawa itu saya dimatikan di jalan Allah di atas penggorengan. Itu saya menangis. Kenapa saya hanya mati 1 kali? Saya berharap bisa mati berulang-ulang kali di jalan Allah. Itu raja bingung. Bagaimana
bikin orang semacam ini. Ya nahnu qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayata. Itu slogannya sahabat Nabi di zaman tersebut ketika menghadapi musuh-musuh yang jumlahnya sangat banyak. Mereka 3.000 orang, bangsa Romawi 200.000 orang di satu perang namanya Ghazwatul Mu'tah. Apa kata mereka kepada orang-orang Romawi? Kami kaum muslimin mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itulah kami. Kalian suka hidup, kami suka mati. Kalian berperang untuk mempertahankan diri agar bisa hidup, kami sebaliknya, kami berperang untuk mencari kematian. Itu membuat musuh menjadi takut. Dan itu mereka praktekkan bukan hanya dengan lafaz, dibuktikan oleh Abdullah bin Huzaifah. Saya bukan takut mati karena menangis ini, bukan karena takut mati, tapi saya menangis karena kenapa saya hanya mati satu kali di tempat ini? Harusnya berulang-ulang kali saya mati di dalam Allah. Maka raja ini bingung. Raja bilang, sudah, saya menyerah. Begini deh, saya akan bebaskan dirimu dan pasukanmu, tapi dengan satu syarat, karena suruh keluar dari Islam tetap tidak bisa. Hanya raja mengalah juga. Raja Romawi bilang, kalau cium kepalaku, aku bebaskan dirimu dan seluruh pasukan. Kata Abdullah bin Huzaifah dalam hati, oh gak ada hubungan dengan masalah akidah. Cium kepala gak ada kaitannya dengan masalah akidah. Maka dilakukan oleh Abdullah bin dicium kepalanya Raja Romawi. Setelah itu Raja Romawi membebaskan mereka. Abdullah bin Huzaifah bebas dengan pasukan. Sebelum sampai Abdullah bin Huzaifah ke kota Madinah Munawwarah, informasi ini sudah sampai duluan kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Dipanggil seluruh sahabat, ayo kita sambut kedatangan Abdullah bin Huzaifah. Berkat dia mencium kepala Raja Romawi, dia menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya. Itu adalah cara yang baik, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tibalah Abdullah bin Huzaifah sampai ke kota Madinah. Sayyidina Umar orang pertama yang mencium kepalanya. Sayyidina Umar mengatakan, haqqun ala kulli muslim an yukabbira ra'sa Abdullah bin Huzaifah wa al-abda. Wajib bagi setiap muslim mencium kepala Abdullah bin Huzaifah. Dan saya adalah orang pertama yang memulainya, kata Sayyidina Umar mencium kepalanya Abdullah bin Huzaifah. Nah ini luar biasa Abdullah bin Huzaifah asal. Beliau termasuk juga sahabat yang ditindas di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Karena ditindas oleh kaum musyrikin, Nabi mengizinkan mereka untuk sementara migrasi ke Ethiopia. Dan termasuk juga beliau juga hijrah ke Ethiopia. Wafat beliau di Mesir. Beliau wafat di Mesir karena sedang jihad sampai ke Mesir, membebaskan negara Mesir. Sampai di Mesir beliau meninggal di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan pada tahun 33 Hijriah. Beliau wafat dan dikebumikan di tempat tersebut. Nah ini salah satu isi khutbah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan tidak boleh ada dua amir bagi kaum muslimin. Sebagaimana juga tidak boleh ada dua Tuhan di alam semesta. La fasadata, kata Allah. Seandainya ada Tuhan itu lebih dari satu, maka alam semesta ini akan hancur. Karena ada banyak keinginan dari Tuhan-Tuhan yang lain. Dan Tuhan lain mau, saya terbitkan matahari ke barat ke timur. Tuhan yang satu enggak, saya mau dari timur ke barat. Yang lain mengatakan bumi harus berputar. Tuhan yang mengatakan putarnya harus ke kiri dulu, yang Tuhan yang ke kanan dulu. Maka alam semesta ini akan kacau. Makanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang namanya pencipta harus tunggal. Yang namanya mengatur alam semesta harus tunggal. Kalau makhluk saja satu negara dipimpin oleh dua presiden, apa yang terjadi? Kekacauan. Satu negara dipimpin oleh dua presiden.
Bagaimana yang mengatur alam semesta kalau ada dua itu akan hancur berantakan. La fasadata al-ardi, maka langit dan bumi akan hancur jika ada Tuhan lebih dari satu. Kemudian dikatakan di sini, jika ada, kata Syekh Abu Bakar, jika pemimpin itu dua, maka yang terjadi yakhtalif amruhu, urusan mereka ini akan jadi masalah, jadi problem, dan hukum-hukum mereka juga akan menjadi perpecahan, akan menjadi saling bertabrakan dan mencerai-beraikan jamaah, dan juga akan muncul pertikaian di antara sesama kaum muslimin jika terjadi ada dua amiran, dua pemimpin. Maka disinilah hunalika tutraku sunnah Nabi akan ditinggalkan dan akan muncul bid'ah dan akan banyak sekali terjadi fitnah, akan begitu besar terjadi fitnah. Walaysa li ahadin 'ala dzalika shalah, dan tidak ada satupun akan selamat dari keadaan yang dimana dipimpin oleh dua amir. Nah ini khutbah dari Syekh Abu Bakar Siddiq. Insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas ucapan dari atau khutbah ataupun qaul ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kitab ini memang membahas biografi singkat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di bagian ada di beberapa paragraf tertentu ada bab tentang ikram ahli bait, bab tentang memuliakan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini ingin menunjukkan kepada kita yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu dia harus punya dua kewajiban mencintai kepada dua golongan. Kewajiban ini di atas segala-galanya setelah mencintai Allah dan Rasul. Jadi mencintai itu untuk ekstrim di dalam mencintai itu diperintahkan mencintai kepada Allah dan Rasul. Jadi gulu di dalam mahabbah itu diperintahkan jika kita gulu berlebihan di dalam cinta kepada Allah dan Rasul, itu diperintahkan. Buktinya Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Keimanan kalian tidak akan sempurna kecuali kalian mencintai aku melebihi daripada cinta kalian kepada orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Itu kan berlebihan di dalam cinta. Bahkan Nabi katakan kepada Sayyidina Umar, engkau mencintai aku lebih daripada dirimu. Nafsika allati baina zanbaik. Cinta kepada aku melebihi engkau mencintai diri. Kalau itu sudah engkau lakukan, maka imanmu sempurna, kata Muhammad SAW. Jadi diajarkan apa? Berlebihan di dalam mencintai Allah dan Rasul itu perintah. Nah, untuk bisa sempurna mencintai Allah dan Rasul, kita juga harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Di antaranya di sini, kayaknya beliau menulis hayatus sahabat, kehidupan sahabat. Ada bab di situ bab ahlul bait, yaitu mencintai sahabat Nabi dan keluarga Nabi Muhammad. Itu tidak bisa dipisahkan. Nanti cabang-cabangnya mencintai ulama, mencintai para aulia, mencintai kaum muslimin, itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau ini kurang, maka ada kewajiban amalan hati yang kurang. Al-Habib Abdul Al-Haddad membahas dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang bab mahabbah. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajamilna wa la min asyirkil mahrum. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'ala bi'annana ta'ala wa annana asrafna la tasrafna wa tub alaina tawbatan tanzilu kulla hawla wa sulana awrati wa hamidin rawati wa kulli walidina rabbi wa mawlina wa abi wa ikhwani wa sairil
خدا وجودا منالا بامتثال منا بالمصطفى رسولي محضر بكل شغلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تفيض به والحمد لله في بدء والتناهي سبحان الحمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على الأنبياء والصلاة والسلام يا كلام افتح باب يسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية أبدانها وشفائها وكل الأبصار والنيات وكل جسد والروح وبدائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله حاجة من الله صلاة وسلام دائما متلازمين بالملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.